serta Sang Roh Kudus. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kau telah memeliharakan kami dengan indahnya. Sepanjang minggu kami lewati, tanganmu begitu kuat, kencang, erat, menghangatkan, menghiburkan, menopang, menuntun. Dan saat yang paling indah adalah saat di mana Tuhan menyampaikan isi hatimu bagi kami, supaya kami taati, supaya kami patuhi, dan kami menjadi anak-anak yang selalu siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Setiap kali kami menerima kebenaran firman Tuhan, bukan hanya menjadi pengetahuan dan pengertian dalam pikiran dan otak kami, tetapi sungguh-sungguh kami diubahkan, ditransformasi oleh firman itu, dan berbuah nyata dalam tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan pimpin setiap kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata, memberikan hikmat, memberikan penerangan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1. Kita akan membaca mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang disimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah dinubuatkan, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebuah kisah nyata yang cukup mengharukan ketika ada di sebuah kota, ada sekolahan yang sangat peduli dengan siswanya. Jadi sekolahan ini punya program untuk membantu siswa-siswanya yang di rumah sakit. Jadi kalau ada anak-anak yang di rumah sakit cukup lama, apalagi mereka itu dibina. Jadi ada guru yang diberikan tugas supaya mengunjungi anak yang sakit di rumah sakit itu dan dibantu pelajarannya. Satu kali ada seorang guru yang dikasih tugas itu, cuma dikasih nomor telepon sama namanya. Dan dia kemudian datang ke rumah sakit itu, tapi betapa terkejutnya ketika ternyata yang dikunjungi itu sangat parah. Boleh dikatakan nyaris sekarat begitu karena luka bakar yang luar biasa. Dan selama berhari-hari rasanya anak ini putus asa dan tidak punya respon kalau diobati atau dikasih penanganan medis. Dia tidak respon. Nah, pada hari itu guru ini dia punya tugas untuk menolong dia mengajar kata benda dan kata keterangan begitu ya, dengan sangat shock dan sedikit kaget. Apa artinya saya mengajar kata benda dan kata keterangan untuk seorang anak yang sekarat begitu. Jadi dia merasa, waduh, ini nggak ada artinya. Tapi bagaimanapun dia melaksanakan dengan baik. Dia mencoba untuk memberikan sesuatu, ya, mengatakan sesuatu bahwa nanti kamu segera sembuh, kamu tidak akan ketinggalan pelajaran. Ini Pak Guru ngasih tahu sama kamu soal kata benda dan kata keterangan. Dan dia pulang sesudah itu, dan dia pulang dengan perasaan, aduh, apalah artinya saya ini datang ke sini cuman ngomong begitu kepada seorang anak yang sekarat begitu. Dan hari berikutnya suster telepon kepada dia, dan dia agak cemas begitu. Waduh, suster ini telepon saya, jangan-jangan saya ada salah apa ini? Suster, maaf ya, kemarin saya, Pak, saya justru sebenarnya saya ingin tahu apa yang Bapak kerjakan pada waktu kunjung itu. Karena sesudah Bapak datang, anak ini hampir meresponi semua. Rasanya dia mau menyediakan diri untuk diobati dan dia mau sembuh. Bilang gitu. Betapa terkejutnya suster itu dengan adanya guru bahasa, ya, maksudnya kalau kata benda, kata keterangan maksudnya guru bahasa, kok bisa membantu seorang anak yang sekarat. Rupanya ada satu hal yang luar biasa, yaitu tentang harapan dan pengharapan. Ketika anak ini merasa pengharapannya dipulihkan, bahwa dia akan sembuh dan dia satu saat akan ke sekolah lagi, dia sangat bersemangat dan dia ingin sembuh. Ada seorang dokter namanya Profesor Jerome Groveman dari Harvard Medical School. Dari Harvard Medical School dia mengadakan riset untuk orang-orang yang menghadapi penyakit yang sangat serius. Dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa orang-orang yang menghadapi penyakit yang sangat serius itu, rata-rata hampir semua yang dicari oleh dia adalah sebuah pengharapan yang pasti. Dan dia sampai mengatakan begini di dalam bukunya Anatomy of Hope, dia katakan bahwa kalau orang itu
ditangani dengan medis secanggih apapun, dengan dokter sehebat apapun, tapi orang itu tidak punya pengharapan, maka semua yang lain sia-sia. Wow, ternyata pengharapan itu luar biasa ya. Maknanya untuk mendorong, untuk memotivasi, untuk menyemangati orang tidak putus asa. Itu adalah pengharapan bahwa dia bisa sembuh. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pagi ini kita berbicara tentang kebangkitan yang memberikan pengharapan yang sempurna. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang sempurna. Satu hal yang sangat penting bagi kita untuk melihat bagian ini sesungguhnya adalah pengalaman dari penulis kitab ini sendiri ya. Rasul Petrus itu punya pengalaman sendiri, dan dia adalah orang yang ketika Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dia adalah orang yang meninggalkan segala-galanya. Dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, lalu ikut Tuhan Yesus. Dan tentu juga murid-murid yang lain seperti Maria Magdalena yang pernah diusir roh jahat dari tubuhnya, dan semua pengalaman-pengalaman itu membuat mereka merasa, waduh, ketika Tuhan Yesus mati pada waktu itu, waduh, semua sudah saya tinggalkan. Harapannya gimana ini? Dan saudara, orang tidak pernah bisa mengharap apa-apa dari orang yang sudah mati. Kalau Anda orang yang ditinggal oleh keluarganya, salah satu yang selalu ada, ya, hampir selalu ada di tengah-tengah keluarga yang berkabung adalah perkataan seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mohon Bapak Ibu berkenan untuk memaafkan almarhum atau almarhumah. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada hutang dari entah papi, entah keluarga kami, tolong hubungi kami keluarganya. Kami yang akan menyelesaikan. Itu yang selalu sering terjadi di dalam perkabungan. Kenapa begitu? Karena orang mati tidak bisa diharapkan. Orang mati ya selesai sudah. Kalau waduh, paling susah kalau udah orang pegang uang banyak lalu kemudian mati, misalnya jadi entah bendahara, entah apa, misalnya sesuatu yang besar begitu, tiba-tiba mati dan tidak ada catatan yang orang lain tahu begitu. Waduh, semua yang lain bingung gitu. Karena orang mati tidak bisa diharapkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita melihat bagian ini sangat menghiburkan. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini sangat menguatkan, karena firman ini disampaikan kepada orang-orang Kristen baru. Kalau lokasi sekarang ini jajan Romawi ya, jajan Romawi, tapi ini letaknya di Turki bagian utara. Di Turki bagian utara. Kepada orang-orang yang baru bertobat ini, Rasul Petrus memberikan penghiburan yang luar biasa. Yang penghiburan yang dia sampaikan adalah bahwa meskipun mereka harus menderita dengan berbagai-bagai pencobaan, ada orang-orang Kristen yang dibakar hidup-hidup, ada orang-orang Kristen yang ditangkap dianiaya, dikasih makan binatang buas, ada orang Kristen yang mengalami banyak penganiayaan pada waktu Kaisar Nero, yang ayat-ayat ini disampaikan kepada mereka. Tapi Rasul Petrus katakan, walaupun kamu harus menderita berbagai-bagai pencobaan seketika lamanya, dan diberikan satu pengharapan yang luar biasa. Tetapi oleh karena kebangkitan Kristus itu memberikan suatu pengharapan, yaitu pengharapan yang hidup, living hope. Kenapa pengharapan hidup? Karena Kristus hidup, karena Kristus bangkit. Pengharapannya semuanya masih safe, semua yang dijanjikannya masih aman, semua yang pernah dikatakannya masih digenapi full, tidak ada yang
tidak akan digenapi. Nah saudara bisa bayangkan kalau pada waktu itu Kristus mati dan kemudian gak bangkit. Janjinya banyak sekali toh. Wah, nanti kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kalau kamu pada saatnya rumahmu sudah siap, saya akan jemput. Saudara, semua janji Alkitab yang pernah disampaikan dan dikatakan oleh Tuhan Yesus itu akan kosong, akan sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Lah, bagaimana orang mengharapkan kepada pribadi yang mati? Tapi karena Kristus bangkit, Kristus hidup, maka pengharapan itu hidup. Karena semua janji itu masih dipegang oleh pribadi hidup yang berkuasa atas surga dan bumi. Jadi bahagia sekali saudara. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang cacat, semuanya sempurna. Pengharapan yang hidup itu ada di tangan Tuhan Yesus. Kalau dia pernah berjanji apapun, tidak perlu dilimpahkan orang lain, dia sendiri yang akan menjadi jawabannya. Nah saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 tadi, segala puji bagi Allah dan Bapa kita Tuhan kita Yesus Kristus, dalam rahmat-Nya yang besar Dia telah memberikan kita kelahiran baru menjadi pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi pengharapan kita ini benar-benar fix, aman, pasti, tak tergoyahkan. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang cela. Semua pengharapan di dalam Kristus digenapi sempurna. Dan kita sangat bangga ya, bahwa ternyata Kristus tidak hanya menjadi Tuhan yang mati di kayu salib, tetapi Dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, yang memberikan jaminan pasti akan semua yang kita harapkan, akan semua yang kita rindukan, akan semua yang pernah dijanjikan baik kepada para nabi perjanjian lama, sampai dengan yang pernah dijanjikan kepada para murid dan kepada kita sekarang. Semuanya akan digenapi dengan sempurna. Jadi bagian yang pertama kita melihat ada pengharapan yang hidup. Meskipun kita ada di tengah-tengah cobaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia hidup, itu yang paling penting. Sampai sekarang, dimanapun, kapanpun, kadang-kadang kita merasa sendiri atau putus asa. Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dianiaya pada waktu itu. Dia tidak meninggalkan. Tetapi Dia memberikan kesempatan supaya iman orang-orang percaya itu diuji seperti emas yang murni. Iman orang-orang percaya itu bukan iman yang asal-asalan, tetapi dengan adanya berbagai pencobaan, adanya berbagai kesulitan hidup, justru menunjukkan kemurnian iman. Keyakinannya kepada Tuhan itu menjadi nyata, bahwa dia mengasihi Tuhan di dalam bukan hanya pada waktu menyenangkan, tetapi pada waktu sangat sulit, bencana, bahkan aniaya. Bagian yang kedua yang kita lihat adalah bahwa pengharapan itu juga memberikan kekuatan pada masa kini ya. A present hope itu masa kini, pengharapan itu bekerja. Tidak hanya nanti pada waktu di surga, tapi kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan kekuatan, memberikan daya hidup, semangat, dan kekuatan yang luar biasa pada masa kini. Itu terjadi pada waktu para rasul itu sendiri ya. Ketika Kristus bangkit, bersama itu juga para murid semua pada saat itu. Artinya kalau kita ya sekarang ini langsung punya keberanian yang luar biasa. Kenapa? Karena Kristus bangkit. Kalau Kristus yang bangkit, semangat mereka hilang, dikubur bersama-sama kematian. Tetapi karena Kristus bangkit, semuanya bangkit. Keberanian mereka untuk memberitakan Injil bangkit.
keberanian mereka untuk menyampaikan kebenaran, bangkit. Keberanian mereka untuk menghadapi para imam dan tua-tua yang mengajarkan sesuatu yang sesat, bangkit. Mereka berani melawan kepada para tua-tua, para Sanhedrin, orang-orang hebat. Dan sampai orang-orang terkejut bagaimana seorang nelayan, orang-orang biasa bisa berdebat dengan para ahli Taurat yang sangat pandai dan terpelajar. Mereka berani karena ada kuasa kebangkitan Kristus yang pada waktu itu benar-benar mereka alami sebagai kekuatan yang dahsyat dalam hidup mereka. Demikian pula pada kita saat ini. Kalau kita menghayati kebangkitan Kristus, seharusnya apapun yang kita hadapi sekarang, tentu tidak seberat para murid pada waktu itu. Apakah ada sesuatu yang membuat kita seperti terbentur, entah itu dengan masalah ekonomi atau dengan masalah keluarga atau dengan masalah sakit penyakit, lalu kemudian rasanya kita udahlah aku nyerah gitu. Nah, kuasa kebangkitan Kristus ada di tengah-tengah kita sekarang untuk memberikan kepada kita kuasa kemenangan untuk mengatasi semua permasalahan. Semua masalah apa? Kristus yang sudah bangkit harusnya juga memberikan kita bertindak dengan berani menyampaikan kebenaran ilahi dengan semangat yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan kita semua ini dipelihara oleh kuasa Tuhan. Dipelihara oleh kuasa Tuhan. Jadi bukan sekedar dihiburkan oleh Tuhan pada saat-saat sulit, tetapi juga kita semua ini dipelihara oleh kuasa Tuhan, menjadikan kita orang-orang yang kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak ada yang bisa menyerang kita. Tapi semuanya kalau diizinkan Tuhan, berarti itu memurnikan kita. Berarti itu membawa kita imannya lebih kuat, lebih baik, dimurnikan seperti emas. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi kalau kita bicara pengharapan di dalam Kristus, maka dikatakan di sini pengharapannya sempurna. Karena pengharapan itu hidup. Dan pengharapan itu juga untuk masa kini yang sedang kita hadapi, apapun yang kita hadapi, kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja, membuat kita bisa mampu untuk mengatasi, untuk melewati, untuk menanggung. Jadi bisa saja melewati, bisa saja mengatasi, bisa saja menanggung. Itu kalau kita menghadapi masalah, Tuhan mengizinkan bisa saja kita mengatasi masalah, bisa kita melewati masalah, tetapi juga bisa menanggung masalah. Kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam ketiga-tiganya, dan setiap orang diperlakukan dengan unik, dengan kasih-Nya yang luar biasa. Semua itu muncul karena Kristus bangkit. Karena kebangkitannya, maka hidup kita sekarang harusnya lebih berhikmat, lebih bijaksana, lebih berani membela kebenaran, lebih kuat menghadapi persoalan. Nah, saudara, apa yang membedakan kita dan orang lain yang bukan di dalam Tuhan? Kalau soal-soal yang lain, soal ekonomi, soal apa-apa, saya kira semua yang kita hadapi sama. Yang membedakan adalah pengharapannya. Seperti saya berikan contoh tadi, kenapa anak tadi bersemangat untuk sembuh dan dia bisa sembuh. Justru itulah yang membedakan kita, karena kita punya pengharapan, karena kita meyakini bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu luar biasa. Maka ketika kita menyelesaikan masalah, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita harus menanggung satu beban yang berat dan diizinkan oleh Tuhan, itu berbeda dengan mereka yang tidak punya pengharapan. Orang-orang yang punya pengharapan lebih bertahan, mempertahankan prinsip iman, lebih bertahan untuk melakukan kebenaran daripada mereka yang tidak punya pengharapan. Kalau orang tidak punya pengharapan, bar ada masalah langsung bilang, saya sembuh kono, wes apa wae terserah, aku wes bosen. Nah, udah itu pasrah. Tapi kalau orang di dalam Kristus, dia punya pengharapan, Tuhan pasti menolong.
Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu Tuhan mengizinkan kita melewati atau menanggung pencobaan. Ada waktu Tuhan memberikan kemenangan dan kita bersukacita untuk menyaksikan kemenangan. Semua kita bisa menanggapi karena kita punya pengharapan. Karena Allah tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Jadi pengharapan itu bekerja pada masa kini. Kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja kepada saudara dan saya, yang kemudian membedakan antara orang yang tidak punya pengharapan dan punya pengharapan. Karena kita mempercayai kebangkitan Kristus, maka seharusnya kualitas penyelesaian masalahnya lebih baik. Kualitas menghadapi sakit penyakit lebih baik. Mestinya begitu, karena kita punya pengharapan. Nah, bagian yang ketiga, kalau kita menjawab dari tema yaitu pengharapan yang sempurna. Pengharapan itu hidup karena Kristus hidup. Pengharapan itu juga bekerja oleh kuasa kebangkitan Kristus untuk masa kini. Dan yang berikutnya adalah pengharapan untuk masa depan. Ini yang paling penting juga untuk masa kekal, a future hope. Pengharapan kita itu pasti di dalam Kristus, yang karena dia bangkit maka kita mendapatkan berkat-berkat rohani di dalam surga. Semua sudah disiapkan. Terutama nanti pada waktu Kristus datang kembali. Orang-orang yang percaya kepadanya mendapatkan kehormatan, mendapatkan hadiah, mendapatkan warisan surgawi. Dan dikatakan oleh kitab suci itu warisan luar biasa, ya. Tidak dapat binasa, tidak cela, tidak rusak. Pokoknya semua beres, dibawa, disiapkan oleh Tuhan yang luar biasa. Dan itu bagi kita penting banget gitu ya. Penting sekali karena tidak ada orang yang bisa, kalau ular tuh ngelungsungi ya kita mau nggak mau, cepat atau lambat kita semua akan meninggalkan dunia ini sesuai giliran masing-masing. Dan kadang-kadang kita juga tahu bahwa yang dipanggil Tuhan tidak harus selalu yang lebih tua gitu. Bahkan anak-anak baru lahir, masih muda, semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Kalau sudah dipanggil Tuhan semuanya pantas. Wah, anak-anak kok mati ora pantas ya? Enggak ada, semua pantas. Mau yang muda, yang tua. Tapi oleh karena itulah maka iman kita ini begitu dikuatkan bahwa Kristus tidak hanya menyediakan sesuatu di sini. Pengharapan kita memang bukan hanya di sini. Di sini kita dikuatkan, di sini Tuhan tidak meninggalkan kita, di sini Tuhan menyertai kita, di sini oleh kuasa kebangkitan Kristus kita bisa mengatasi berbagai masalah karena Kristus yang menyertai kita. Tetapi nanti di sana itu yang pasti, yang harus kita justru persiapkan dari sekarang dengan kehidupan masa kini. Kita dihiburkan. Ini benar-benar luar biasa. Kalau sekarang konteksnya tidak terlalu terasa, tidak terlalu menggigit itu. Tapi kalau ayat ini disampaikan kepada orang-orang yang pada waktu itu setiap waktu bisa saja mati karena penganiayaan, itu benar-benar mereka luar biasa. Udahlah, nggak apa-apa, aku dibakar, ya wes. Saya tetap pegang iman, saya tetap percaya Yesus, saya tidak akan menyangkal dia, ditangkap lalu dibakar. Mereka mati langsung ke sorga. Mereka yang dikasih makan ke binatang buas, mati ke sorga. Penghiburan yang di sana menjadi sangat penting, karena pada waktu itu penganiayaan dan ancaman luar biasa. Dan apalagi mereka bukan orang-orang Kristen yang lama, mereka baru percaya, belum lama. Jadi ini ayat sangat menguatkan sekali. Pengharapan masa depan menjadi sangat penting, sangat mendasar. Dan orang-orang Kristen harus benar-benar mengarahkan pandangannya kepada kemuliaan. Kalau ada penderitaan di sini, lalu kita coba bandingkan. Kalau dihitung-hitung susah kita, sakit kita, beban kita, kalau yang kita alami saat ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang sudah disediakan Tuhan di sana. Begitu indah, begitu mulia, begitu agung. Di sana tidak ada tangis, tidak ada air mata. Semua
kebahagiaan bersama dengan Kristus, dan warisan surgawi oleh juru selamat itu tersedia dengan aman, dengan sangat indah dan luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pengharapan di dalam Kristus melalui kebangkitannya itu adalah pengharapan yang sempurna. Pengharapan itu hidup, terus hidup. Oleh karena Kristus hidup, oleh karena Kristus bangkit, kita tidak merayakan Tuhan yang mati. Kristus hidup, Kristus bangkit, maka semua pengharapan itu bisa diandalkan. Dia bangkit, dia hidup, dia berkuasa. Maka pengharapannya tetap dibawa, dipegang oleh Kristus, dan di dalam Kristus kita bisa memiliki pengharapan itu. Dan pengharapan itu bukan hanya berbicara pada masa depan, tapi juga masa kini. Menguatkan, memampukan, membawa kita bisa mengatasi masalah, bisa melewati masalah atau menanggung beban. Semuanya Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak membiarkan. Kuasa kebangkitan Kristus itu bersama-sama dengan kita, memampukan kita. Dan yang terakhir dikatakan pengharapan masa depan yang selalu kita harapkan. Nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, saya akan menikmatinya. Kita semua akan sangat berbahagia memiliki harta di surga yang disimpan oleh Kristus untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa.